warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya. Saya Sinta Fitriani, unit kerja di SMA Negeri 1 Singaparna. Saya Dindin Nasruddin Latif, unit kerja SDN 3 Cisaruni. Saya Ade Herman, PGT Angkatan 9, Kabupaten Tasikmalaya, unit kerja SDN 1 Tanjung Jaya. Kami akan melaksanakan tugas dari demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang coaching. Selamat menyaksikan. Belajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam Bu Sinta. Apa kabar Pak Ade hari ini? Alhamdulillah lagi baik nih Bu Sinta. Alhamdulillah, lagi baik ya Pak Ade? Ya, alhamdulillah nih, lagi baik-baik saja. Pak Ade, sebelum Pak Ade melaksanakan coaching hari ini, boleh kita berbincang-bincang terlebih dahulu tentang praobservasi? Ya, boleh. Hari ini saya akan mensupervisi sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai alur tirta atau belum. Iya. Bagaimana juga Bapak memberikan pertanyaan apakah sudah berbobot atau belum, dan bagaimana juga coach tersebut menanggapi jawaban pertanyaan dari Bapak. Disesuaikan juga coaching kali ini kita sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan pertama Pak Ade, potensi apa yang ingin dikembangkan dalam coaching kita kali ini? Nah, untuk yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini, yang pertama adalah present, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot pada seorang coaching. Oke, jadi kompetensi yang ingin Pak Ade kembangkan hari ini ada 3 ya Pak Ade? Ya. Ada present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan Yang yang berbobot. berbobot. Kompetensi mana yang akan Pak Ade kembangkan sesuai dengan spesifik yang ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan hanya 2 ya Bu ya. Ya. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Iya, jadi yang lebih spesifik lebih ke mendengarkan aktif, Aktif, dan memberikan memberikan pertanyaan pertanyaan yang yang berbobot. Ya. Pertanyaan terakhir Pak Ade, Ya, boleh Bu. indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kita kali ini? Nah, saya menginginkan seorang coach saya menemukan jawaban sendiri atas permasalahan yang ditemukan, atau menemukan langkah-langkah dalam memecahkan masalahnya dalam menangani siswa yang bermasalah. Iya. Itu Bu yang Saya indikatornya. ambil benang merahnya, intinya ingin coachingnya menemukan permasalahan sendiri gitu ya. Iya. Terima kasih Pak Ade Ya, sama-sama. untuk praobservasi, percakapan praobservasinya. Sekarang dipersilakan Pak Ade untuk memanggil coachingnya. Ya. Pak Din, silahkan masuk Pak Din. Terima kasih Pak De. Selamat sore Pak De. Selamat sore Pak Din. Pak De, saya minta waktunya, boleh kita berbincang-bincang Oh sebentar ya? iya boleh Pak Din, kebetulan Ya. ini saya ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit Oke, aja ya Pak Din. siap. Kebetulan gini Pak De, Ya. saya ada punya masalah tentang siswa saya. Mm-mm. Selama ini saya sudah berusaha mencari solusinya, tapi sampai saat ini belum menemukannya gitu. Oh ya. Apa yang diharapkan dari perbincangan kali ini Pak Din? Kalau boleh tahu apa masalahnya ini anak ini? Begini Pak De ya, mudah-mudahan setelah kita berdiskusi, saya memperoleh solusi ya untuk bisa Iya. dilaksanakan terhadap siswa saya. Begini Pak De ya, Iya. di kelas saya ada anak yang jarang masuk sekolah. Oh, jarang masuk sekolah. Hmm. Kira-kira berapa orang ya Pak Din? Jarang masuk sekolah? Satu orang, ada satu Oh, orang. Iya, iya. Nah, terus apa yang sudah Pak Din lakukan terhadap anak tersebut? Nah, saya sudah memanggil siswa tersebut, kemudian saya melakukan segitiga restitusi. Dan setelah saya melaksanakan segitiga restitusi, pada awalnya anak tersebut kembali rajin. Iya. Tapi setelah itu kembali jarang masuk sekolah, Pak De. Oh ya. Nah mungkin anak tersebut setelah Pak Din melakukan restitusi tapi masih tetap jarang masuk sekolah. Iya. Nah setelah dilakukan restitusi, boleh tahu apa yang mendasari siswa tersebut kembali jarang masuk sekolah Pak Din? Siswa tersebut belum mengatakan langsung kepada saya, tapi saya mencari informasi dari teman-teman dan tetangga di sekitarnya. Ternyata anak tersebut jarang masuk sekolah
karena anak kebetulan begini pada ya, si orang tuanya itu kan buruh tani di Oh iya, orang tuanya buruh tani. kadang-kadang si anak tersebut ikut bekerja kepada orang tuanya gitu. Oh iya, iya. Kira-kira Pak Din sudah berapa kali Pak Din melakukan segitiga restitusi terhadap anak tersebut? Kebetulan baru 1 kali pada. Oh iya, iya. Kira-kira apa yang ingin Bapak inginkan untuk siswa tersebut? Nah, saya ingin siswa tersebut kembali bisa rajin sekolah Oh seperti iya, iya, iya. teman-temannya gitu. Iya, iya. Baik Pak Din, sejauh pengalaman Pak Dindin mengenal siswa tersebut, kira-kira hal apakah yang penting yang harus Bapak lakukan untuk siswa tersebut? Nah, kebetulan saya hanya melakukan restitusi itu hanya dengan anaknya, jadi saya belum melibatkan Oh, iya. orang tuanya. Jadi belum sampai menemui orang tuanya ya? Iya, gitu. Ya itu menurut saya ide bagus ya Pak Din. Pak Din memanggil anak tersebut tapi belum sampai pada memanggil orang tuanya. Nah lalu apakah menurut Bapak itu sudah bagus? Saya kira itu sebuah solusi yang tepat dan saya kira itu mudah dilaksanakan pada gitu. Ya terus kapan Pak Din akan melakukan segitiga restitusi selanjutnya? Nah, saya kira saya akan secepatnya melakukan Baik. kembali restitusi supaya anak itu bisa kembali rajin sekolah gitu. Ya, baik Pak Din. Mari kita bersama-sama melakukan tiga restitusi melibatkan orang tua dan itu sebuah keharusan yang memanggil orang tua. Ya. Terus dan juga jangan lupa Pak Din juga tetap kolaborasi dengan teman sejawat yang ada di sekolah. Nah selanjutnya Pak Din, semoga ya dari percakapan tadi Pak Din bisa berhasil menangani anak tersebut ya Pak Din ya. Ya, mudah-mudahan pada ya terima kasih Ya. banyak atas waktunya pada ya. Ya, Dan sama-sama. mudah-mudahan restitusi yang akan saya lakukan bisa berhasil pada Ya, terima kasih sama-sama Pak Din. Ya, terima kasih pada. Alhamdulillah sudah selesai Pak Ade. Alhamdulillah Bu Sinta ini. Boleh kita Sudah melakukan perbincangan pasca observasi lagi? Ya, boleh. Pertanyaan pertama nih Pak Ade, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi berkaitan indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Nah, kalau saya kan melakukan coaching sesuai dengan alur kita ya Bu ya. Yang pertama menanyakan tujuan, terus yang pertama mengidentifikasi masalah, yang ketiga merencanakan aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab terhadap rencana tersebut. Menurut saya tadi sebagai observer coaching Pak Ade sudah sangat bagus terhadap Pak Didin ya, karena memang tadi saya perhatikan sudah sesuai alur kita yang tadi ya, sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi, sudah menanyakan rencana aksi, dan yang terakhir sudah ada tanggung jawab gitu ya. Iya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching barusan agar bisa mengkondisikan lebih baik lagi? Begini Bu, dari hasil pengalaman tadi mengcoaching Pak Dindin, saya ingin lebih memahami lagi proses Tirta supaya lebih bisa terbiasa untuk coaching teman yang kesusahan atau yang mengalami permasalahan terhadap siswa tersebut. Agar lebih terbiasa Ya, gitu ya. terbiasa. Dan untuk bisa lebih membantu coaching saya dalam menemukan masalahnya seperti itu ya. Terima kasih Pak Ade Ya, atas sama-sama. waktunya. Ibu Mohon Sinta. maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjalin kolaborasi belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Din. Ya, apa kabarnya Bu Sinta? Alhamdulillah baik. Begini Bu Sinta ya, sebelum kita melakukan coaching, boleh ya kita berbincang-bincang sedikit, berbicara pra-observasi tentang rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai alur Tirta atau belum? Bagaimana coaching memberikan pertanyaan berbobot dan bagaimana juga coaching menanggapi pertanyaan coach. Tentunya coaching kali ini kita disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu proses kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begini Bu Sinta, pertanyaan pertama, potensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu dalam coaching kali ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching hari ini adalah present,
mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, selanjutnya kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin dikembangkan dari ketiga itu lebih ke dua. Yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Yang terakhir Bu Sinta, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Indikatornya ingin nanti coach saya menemukan jawaban dari permasalahannya sendiri, menemukan alternatif solusi dari pertanyaan yang dia hadapi, Ya, dari permasalahan yang dihadapi maksudnya. ya, terima kasih Bu Sinta. Silakan Bu Sinta sekarang melaksanakan coaching dengan coaching. Ya, Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam Bu Sinta. Ya, ini kenapa mukanya Pak Ade kelihatan agak ada masalah sedikit gitu Pak Ade? Iya, ini Bu kebetulan ya saya punya permasalahan di sekolah. Nah, kebetulan saya kan ngajar kelas 4 nih. Siswa saya ini saya perhatikan sudah 2 minggu ini jarang masuk ke kelas nih. Ya. Dan kalaupun masuk ke kelas juga ini sering kesiangan Bu ini gitu anak ini. Pak Ade, apakah sudah tahu alasannya kenapa anak itu sering kesiangan? Sampai saat ini saya belum tahu ya Bu, karena baru sekitar 1 minggu saya belum tanya-tanya. Tapi begini ya Bu, kalau pasti dan tidaknya anak tersebut sering terlambat ini kan baru tanya-tanya. Nah mungkin saya juga datang ke sini sama Ibu ingin ngobrol-ngobrol, ingin mencari solusinya. Ini kenapa sampai anak ini telat masuk ke kelas gitu. Oh iya, dan itu merupakan salah satu tujuan dari Pak Ade dari percakapan kita hari ini ya. Betul Bu, karena ini sangat mengganggu terhadap proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Apa yang sudah Bapak lakukan sejauh ini untuk menangani permasalahan anak tersebut? Sejauh ini saya baru berbicara sama, kebetulan ya Bu ya, kalau di saya ini kan ada yang namanya paguyuban orang tua siswa ya, saya berbicara dengan ketua paguyuban orang tua siswa kelas 4. Saya tanya-tanya kenapa ini si Ahmad ini maksudnya sering terlambat. Kata ketua paguyubannya katanya ini, dan juga ketua paguyuban orang tua belum pasti sungguhnya ya, baru wacana. Ini anak ini sering main game, terus juga tidurnya kesiangan. Jadi bangunnya kesiangan otomatis kan datangnya terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira apa yang diinginkan dari siswa tersebut, harapan Bapak? Kalau harapan saya seperti biasa, anak dengan teman-temannya datang tepat waktu, karena kan saya sudah melaksanakan kesepakatan kelas waktu itu. Iya. Yang kesepakatan kelas yang disepakati di kelas waktu itu yang dibuat bersama saya sendiri selaku guru dan siswa ini datang tepat waktu. Nah ini anak ini kan sudah melanggar kesepakatan tersebut. Seperti itu. Kira-kira hal apa yang penting yang harus Bapak lakukan untuk siswa tersebut agar mau seperti kembali lagi ya? Enggak, karena kan sebelum-sebelumnya tidak ya Pak? Iya tidak. Nah kalau keinginan saya ini, saya ingin anak ini tepat waktu pas masuk ke kelas seperti itu, dan juga ikut dengan teman yang lainnya, ikut dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Berarti tadi Bapak sudah menemukan solusinya bahwa Bapak akan bekerja sama dengan paguyuban ya? Ya, kita paguyuban dan juga kebetulannya Bu, di sekolah saya ini kan ada salah satu guru yang dekat dengan rumahnya. Saya juga ingin tanya-tanya sama rekan guru tersebut, bagaimana keadaan yang sebenarnya seperti itu. Kira-kira Bapak kapan akan memulai semua itu? Mungkin sekitar, kalau memungkinkan besok juga saya akan langsung seperti itu. Iya, siap. Bagus sekali Bapak dari solusi yang mungkin Bapak akan laksanakan ya. Saya hanya bisa mengupload untuk Bapak atas apa yang sudah Bapak kemukakan. Tinggal nanti kita tunggu hasilnya, dan saya akan nanti kabari saya bagaimana Bapak untuk berkabari saja ya Pak ya, seperti itu, untuk nanti solusi yang sudah didapat apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Mungkin itu saja ya Pak. Bapak
ada masalah, Bapak juga yang sudah menemukan permasalahannya. Bagus sekali Pak Ade, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Saya doakan besok Semoga. ya, mudah-mudahan anak itu juga sudah tidak main game lagi sehingga Iya. tidak kesiangan lagi. Iya. Itu saja Pak Ade, Sama-sama. terima kasih. Terima kasih juga atas saran dan Sama-sama. solusinya. Baik Bu Sinta, Bu Sinta saya terlihat sudah melakukan coaching dengan Pak Ade. Saya pikir sudah sangat baik, namun saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, Pak. Di antaranya ada menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi, dan Ya. tanggung jawab. Sehingga coach saya tadi bisa menggali dan menceritakan serta menemukan solusi dari permasalahannya. Terima kasih. Selanjutnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching itu? Berdasarkan hasil coaching ini, saya akan lebih memahami tirta, alur tirta, sehingga saya lebih bisa menggali lagi permasalahan-permasalahan yang teman sejawat punya, sehingga bisa membantu mereka dalam mencari solusi. Tapi mereka yang menemukan solusinya hanya sebatas perantara saja. Mungkin itu saja, Pak. Ya, baiklah Bu Sinta ya, menurut saya sebagai observer, Ibu tadi sudah mengcoaching dengan baik ya. Karena sudah sesuai dengan alur tirta dan sudah memberikan pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali kunci untuk menemukan solusi dari permasalahannya ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didin. Sama-sama Bu. Berbagi untuk negeri demi bakti pada ibu. Assalamualaikum Pak Din. Waalaikumsalam Pak De. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik Pak De. Begini Pak Din. Nah, sebelum Pak Din mengcoaching ya, kita berbincang-bincang sedikit dulu ya Pak Din. Kita akan melaksanakan observasi tentang rubrik penilaian. Nah, terus apakah sudah sesuai alur tirta apa belum? Ya. Terus bagaimana coaching memberikan pertanyaan berbobot dan bagaimana juga coaching menanggapi pertanyaan dari Pak Dindin selaku coaching gitu. Nah, tentunya coaching kali ini disesuaikan dengan prinsip coach. Nah, yang pertama adalah proses kemitraan ya Pak Din. Yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah proses memaksimalkan fakta ya. Ya, siap. Nah, ini yang pertanyaan pertama ya, Pak Din. Potensi apa yang ingin dikembangkan dalam coach kali ini? Nah, yang ingin saya kembangkan pada yang pertama itu present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan berbobot. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Din. Nah, yang kedua adalah kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Pak Din? Dari ketiga kompetensi tadi, saya akan mengembangkan yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Nah, ini pertanyaan yang ketiga, yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Nah, jadi begini pada ya, saya ingin coach saya menemukan jawaban sendiri atas bagus. permasalahan yang dia hadapi, dan coach saya menemukan langkah-langkah dalam pemecahan masalah tersebut. Iya. Ya, terima kasih Pak Din ya untuk observasi ya. Tadi Pak Din sudah memberikan jawaban dengan baik. Silakan Pak Din melaksanakan coaching dengan coaching. Ya, terima kasih. Silakan Bu Sinta. Apa kabarnya Bu Sinta? Alhamdulillah, baik Ya. Pak Din. Barangkali sekarang kita apa yang kita bisa bicarakan sekarang Bu Sinta ya? Ya, sebenarnya gini Pak Din, saya datang ke sini, saya sebenarnya ada sedikit masalah dengan siswa saya. Oh, gitu. Dengan harapan Pak Didin kan senior, kepala sekolah juga, barangkali bisa membantu solusi dari Iya. permasalahan yang saya temukan gitu Pak. Kalau boleh tahu masalahnya apa Bu Sinta ya? Masalahnya itu ada satu anak yang tidak hadir di mata pelajaran saya. Kalau di SMA kan memang
setiap jam berganti ya Pak. Nah 1 minggu itu di biologi ada 4 jam pelajaran, itu anak itu tidak pernah hadir di jam pelajaran biologi. Iya. Jadi ada beberapa pelajaran yang tidak hadir termasuk biologi, tapi memang ada beberapa pelajaran yang dia hadir juga gitu. Tapi dia ada di sekolah dan datang juga dari rumah. Oh gitu. Terus apa yang sudah Ibu lakukan? Yang sudah saya lakukan, saya sudah memanggil anak tersebut supaya datang ke ruang guru gitu. Tapi anak itu tidak ada menemui sama sekali. Saya minta nomornya, tapi di telepon tidak diangkat, di WA juga tidak dibuka-buka gitu. Terus apa yang Ibu inginkan dari siswa tersebut? Yang saya inginkan dari siswa tersebut, saya ingin tahu sebenarnya kenapa anak ini tidak hadir, apakah tidak suka sama saya sebagai gurunya, atau memang tidak suka pelajarannya. Oh gitu. iya, Jadi iya, saya iya. ingin tahu, tapi ketika dipanggil dia tidak menjawab, sehingga saya masih bingung apa yang harus saya lakukan. Gitu. Terus kira-kira hal apa yang penting yang harus Ibu lakukan untuk menangani masalah siswa tersebut? Nah, kemudian kapan itu akan dilakukan oleh Ibu? Hal yang penting sepertinya nih Pak, kan ada satu pelajaran yang memang dia selalu hadir ya Pak. Jadi ada mungkin saya akan menemui anak tersebut di kelas pada saat jam pelajaran yang dia selalu hadir. Oke, Maka ya, nanti ya. saya minta izin ke gurunya untuk izin membawa anak sebentar untuk ngobrol dari hati ke hati sebenarnya apa permasalahannya. Karena kalau nunggu terus dia tapi dianya nggak datang-datang ya susah juga. Mungkin saya akan meminjam ke guru mapel itu Pak. Terus Insya itu Allah kapan akan dilakukan oleh Bu Sinta itu? dilakukan sepertinya minggu depan Pak. Minggu depan, karena kan kalau sekarang saya nggak tahu tuh pelajaran itu hari apa ya. Saya konfirmasi dulu sama guru mapelnya. Insya Allah minggu depan saya laksanakan. Oh baiklah Bu Sinta ya. Mudah-mudahan apa yang akan Ibu lakukan itu bisa berhasil dan nanti saya ingin tahu bagaimana hasilnya setelah itu dilakukan Bu Sinta ya. Siap, Mudah-mudahan bisa berhasil ya. Dan kita setelah Ibu lakukan mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi tentang progresnya ya Bu Iya, Sinta ya. siap. Terima kasih sama-sama Bu Sinta ya, terima kasih. Waktunya. Iya, terima kasih. Pamit, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Din, ya Pak Din tadi sudah melaksanakan coaching ya Pak Din. Oke, siap Pak De. Di sini ada beberapa catatan saya selaku observer ya dalam coaching kali ini. Nah, yang pertama ya, catatan yang pertama Pak Din, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Begini Pak De, saya rasa saya sudah melakukan coaching sesuai alur Ya. kita ya. Yaitu pertama menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, Baik. kemudian menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, kemudian tanggung jawabnya. Tanggung jawab. Jadi ada 4. Ada 4 ya, gitu. Bagus. Terus yang selanjutnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching tadi Pak Din? Nah begini ya, saya ingin lebih memahami proses cerita supaya lebih bisa untuk mengcoaching teman yang memiliki permasalahan ya gitu ya. Baik Pak Din, terima kasih ya. Kalau menurut saya, selaku observer, Pak Din sudah melaksanakan coaching dengan baik dan juga sudah sudah bisa menggali permasalahan dari seorang coach, dan juga Pak Din sudah bisa tadi menggali dari coach untuk menemukan permasalahan pada seorang coach. Terima kasih Pak Din. Sama-sama Pak De, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi.